Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Ilmu kali ini saya akan membicarakan tentang nyamuk ya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan nyamuk? Padahal nyamuk itu gak ada manfaatnya loh. Yang hanya mengganggu manusia, menggigit, hanya menciptakan hama yang gak ada manfaatnya. Bagi semua manusia tentu akan mengatakan demikian. Nyamuk itu gak ada manfaatnya, untuk apa diciptakan gitu di bumi ini. Akan tetapi perlu kalian ketahui, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada manusia. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Tentu ada maksud dan tujuannya, agar manusia bisa berpikir. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Agar manusia berpikir bagaimana dia mencari uang dan bagaimana dia bisa mendapatkan uang. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan nyamuk tentu ada maksud dan tujuannya, yaitu supaya manusia berpikir. Dengan asbabnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk, itu manusia membuat yang namanya obat nyamuk. Dengan adanya obat nyamuk, manusia bisa berdagang dengan obat nyamuk dan bisa mendapatkan uang seperti itu dengan hasil membuat obat nyamuk. Bukan hanya dengan obat nyamuk saja, akan tetapi bisa juga dengan autan. Dengan autan kita bisa mendapatkan uang. Bukan hanya dengan autan saja, dengan sari puspa juga bisa mendapatkan uang. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk. Tentu ada maksud dan tujuannya, yaitu supaya manusia berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan uang, berpikir bagaimana dia bisa menciptakan obat nyamuk seperti itu agar dia bisa bertahan hidup, agar dia bisa mendapatkan uang sehari-hari dengan hasil jualan obat nyamuk. Obat nyamuk ini berbagai variasi dan banyak modelnya. Ada obat nyamuk baygon juga, obat nyamuk baygon cair, ya kan? Obat nyamuk baygon bakar, ada macam-macam mereknya. Ada juga sekarang yang lebih canggih lagi, yaitu membuat obat nyamuk dengan menggunakan listrik. Ya, menggunakan listrik tanpa asap ada juga. Ada juga menggunakan obat cair juga pakai listrik, ada macam-macam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk, tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Contohnya ini, nyamuk. Nyamuk bagi manusia tidak ada manfaatnya, tapi bagi Allah sangat bermanfaat. Ketika manusia tidak berpikir, nyamuk ini gak ada manfaatnya, buat apa sih diciptakan? Akan tetapi ketika manusia berpikir, oh ternyata seperti ini, dengan adanya sebab banyak nyamuk, kita bisa berjualan obat nyamuk, kita bisa berjualan sari puspa, autan, baygon, bahkan obat nyamuk elektrik yang lebih canggih lagi untuk mengusir nyamuk. Ini semua bisa menghasilkan uang, bisa kita untuk bertahan hidup, bisa kita untuk mencari nafkah buat anak istri kita dengan hasil jualan obat nyamuk. Sekarang kita paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk seperti itu. Banyak manusia yang gak paham. Bahkan kisah nyamuk ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarahnya nyamuk dulu telah membunuh Raja Namrud ya, yang kejam bengis. Sejarahnya dulu yang sudah membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi si nyamuk ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke lubang hidung. Masuk ke lubang hidung Raja Namrud. Dan nyamuk itu masuk ke hidung, lalu dia masuk ke dalam otak si nyamuk itu. Setiap nyamuk itu terbang ngiung, sehingga Raja Namrud itu
ketika dikeplak maka bunyi ngiung-ngiungnya akan berhenti. Dan terus menerus dia ketika nyamuk terbang di otaknya Raja Namrud. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Raja Namrud ini memerintahkan anak buahnya, pasukannya untuk memukul kepala dia. Yang namanya anak buah nggak berani untuk memukulnya, akan tetapi ini perintah sang raja, maka dipukulnya sama anak buah, dikeplak kepalanya supaya gak ada lagi suara ngiung-ngiung nyamuk ya. Hampir setiap hari Raja Namrud dikeplak kepalanya oleh anak buahnya sendiri. Nah, singkat cerita, Raja Namrud ini hampir putus asa karena nyamuk sudah masuk ke dalam otaknya melalui hidung. Akhirnya apa yang terjadi? Raja Namrud ini membenturkan kepalanya ke tembok. Saking kesalnya kan, nyamuk di dalam otak ini masuk dari hidung masuk ke otak nyamuknya, sehingga membenturkan kepalanya ke tembok untuk menghilangkan gangguan dari nyamuk. Setelah Raja Namrud itu mati dengan cara bunuh diri kepalanya oleh nyamuk, maka nyamuk itu pun keluar dan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyamuk ini. Wahai nyamuk, apa permintaanmu sekarang? Akan saya kabulkan. Apakah kamu menginginkan dunia beserta isinya? Jawab nyamuk, tidak. Oh tidak ya Allah, saya tidak butuh dunia beserta isinya ya Allah, saya tidak butuh. Jadi apa yang kamu butuhkan? Aku hanya membutuhkan satu sayap ya Allah, karena sayapku ini patah satunya, satu ada satu gak ada ya Allah, agar aku bisa terbang ya Allah dengan nyaman. Dan kisah ini diabadikan dan diceritakan oleh para ulama. Kisah nyamuk ini adalah kisah sejarah bahwa satu helai nyamuk itu lebih berharga di mata Allah ya, daripada dunia beserta isinya. Satu helai nyamuk itu sangat berharga daripada dunia beserta isinya. Bahkan dunia beserta isinya bagi Allah itu tidak berharga sama sekali, tidak ada manfaatnya, sampah semua. Seperti itu. Bahkan seekor nyamuk saja tidak menginginkan dunia beserta isinya. Seekor nyamuk hanya menginginkan satu sayap saja dari Allah, karena dia sudah berjasa telah membunuh Raja Namrud yang kejam yang bengis itu, yang sudah membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Maka kita sebagai manusia, kita harus berpikir, kenapa Allah asbabnya menciptakan nyamuk? Di sini ada sejarahnya nyamuk, karena sudah berjasa membunuh Raja Namrud. Seperti itu. Jadi khususnya manusia, berpikirlah dan selalu berbuat baiklah kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Setiap ciptaan Allah tidak ada satupun yang sia-sia, semuanya bermanfaat bagi manusia. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.